Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM B0222-372 dari Prodi Keperawatan kelas E angkatan 2022. Adapun di sini saya akan melakukan pemeriksaan payudara sadari. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan pada payudara, bukan untuk mencegah kanker payudara. Adapun yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan payudara, yang pertama teraba benjolan, yang kedua yaitu nyeri, yang ketiga yaitu penebalan kulit, perubahan ukuran dan bentuk payudara, pengerutan kulit, keluar cairan pada puting susu, penarikan puting susu, dan pembengkakan lengan atas, dan teraba benjolan pada ketiak atau di leher jika ditemukan kelainan-kelainan seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu pembengkakan. Ini ada pun alatnya itu cermin, handuk mandi, dan alas tidur. Pertama yaitu di sini kita akan memeriksa apakah payudara kita sudah simetris atau tidak. Jika payudara kita sudah simetris, kanan dan sisi kiri sudah sama, berarti itu sudah normal. Dan jika payudara kanan kita tidak sama dengan payudara kiri kita dengan ukurannya, berarti itu tidak normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan pada payudara kita, seperti bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya dari sebelumnya, dari normalnya payudara kita. Jika ada, maka segera konsultasi ke dokter. Dan di sini ketika kita melakukan pemeriksaan payudara sadari, kita sebaiknya harus merasakan otot-otot mana yang menegang. Kedua yaitu dengan mengangkat kedua tangan kita ke atas sambil memperhatikan dengan baik apakah kedua payudara kita simetris atau tidak. Pertama saya mengangkat tangan kanan dan tangan kiri, terus saya melihat payudara saya. Apakah payudara kanan dan sisi kiri apakah sudah sama atau tidak? Jika sudah sama, berarti itu sudah normal. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan payudara sadari, kita memperhatikan setiap perubahan kontur pada payudara. Baik, adapun langkah selanjutnya yaitu di sini adapun tahap selanjutnya yaitu bantal diletakkan di bawah lengan kanan kita. Setelah diletakkan di bawah lengan kanan kita, selanjutnya lengan kanan diletakkan di bagian belakang kepala. Setelah diletakkan bagian belakang kepala, selanjutnya juga kita akan menekan bagian bawah payudara kita. Apakah terasa lembek atau tidak? Jika terasa lembek, berarti itu tidak normal. Jika terasa keras, berarti itu normal. Selanjutnya juga kita akan melakukan meraba bagian pada payudara kita dengan menggunakan jari tangan kita. Dimulai dari sisi kanan, mulai dari luar sampai ke dalam, dengan meraba apakah ada pembengkakan, kemerahan, atau ketidaklaziman pada payudara kita. Selanjutnya yaitu kita juga memberikan perhatian khusus pada bagian bawah aksila, tepat pada bagian payudara kita. Di situ kita memberikan perhatian khusus. Setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan pada bagian payudara sisi kiri. Jika dilakukannya dengan cara seperti yang ada pada sisi kanan. Jika salah satu payudara kita sisi kanan dan sisi kiri ada yang tidak normal, maka segeralah konsultasi ke dokter. Baik, langkah selanjutnya yaitu dengan tangan kanan dan tangan kiri berada di samping, terus kita menghadap ke depan cermin, berdiri dengan tegak, terus kita menghadap ke kanan dan melihat payudara kita apakah sudah normal atau tidak. Setelah itu kita juga lakukan dengan menghadap ke sebelah kiri. Apakah dengan melihat payudara kita, apakah payudara kita sisi kanan dan sisi kiri sudah normal atau tidak? Adapun tahap selanjutnya yaitu dengan menekan otot-otot bagian dada. Setelah itu tangan menekan pinggul. Setelah itu bahu dan siku mengarah ke depan. Dan tujuannya di sini untuk menegakkan otot-otot bagian aksila. Setelah itu kita melihat perubahan kontur yang terjadi pada payudara kita. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Meletakkan tangan kanan ke samping belakang kepala, terus
Tangan kiri meraba bagian bawah ketiak, apakah ada ketidaknormalan atau tidak? Jika atau ada perubahan yang terjadi. Ketika ada, maka segera konsultasi ke dokter. Setelah itu kita juga melakukan pada sisi kiri dengan tangan kiri ke samping terus ke belakang kepala. Setelah itu lihat apakah di bawah ketiak kita apakah ada ketidaknormalan atau tidak. Kita raba dan kita lihat apa ada yang tidak normal. Jika normal, alhamdulillah. Jika ada yang tidak, maka segera konsultasi ke dokter. Pemeriksaan sadari ini juga dilakukan sebaiknya dilakukan sebulan sekali untuk memeriksa adanya ketidaknormalan pada payudara kita. Baik, itulah tadi beberapa langkah-langkah dari pemeriksaan payudara sadari. Semoga teman-teman dapat menonton video ini dengan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Erni mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan atau kelebihan karena kita di sini masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.